Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda ululil hadithil amimi. ولن يضيق رسول الله جاهكني إذا الكريم تجلى باسم منتقم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان والقسم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى مؤلف هذا الكتاب وإلى أرواح مشايخنا وشيخ مشايخنا وإلى أرواح من أرسل إلينا والأوصل بالدعاء ومن ليس له زائر لنا ولأحبابنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبسندنا المتصل للمؤلف رحمه الله ودم النفع به وببركات علمه وبنا وبكم في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين
فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى إلى آخر الآية. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حضرات الأساتذة والأستاذات الأحبة hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menganugerahkan dan melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, terutama karunia dan nikmat-Nya berupa iman dan Islam serta sehat dan afiat. Dan tentu saja berkat terpadunya beberapa nikmat tadi, maka dengan mudah, dengan ringan kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat penuh barakah ini dalam rangka menunaikan tugas suci kita, yaitu thalabul ilm. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok profil pemimpin yang telah berhasil mengevakuasi umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan syarat dengan kejahilan menuju alam yang penuh ma'rifah dan irfan di segala dunia. Hadirin, kajian kita pagi ini kajian spesial. Kita tidak akan membaca kitab Ihya Ulumuddin, tetapi mengingat kita sedang berada di bulan Zulhijjah, maka ada baiknya kita kembali mengkaji sejarah yang pernah terjadi di alam ini, wabil khusus terkait dengan sejarah hidup dan kehidupan atau sekelumit sejarah hidup dan kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran Allah kisahkan bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan untuk menyembelih putranya. Kalau ada pertanyaan, kok sampai Allah memerintahkan beliau menyembelih anaknya, bisa jawab nggak kira-kira? Latar belakang yang menyebabkan Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya, masih ingat sejarahnya? Lupa? Ya namanya juga ngaji, nggak pakai kurikulum. Kalau lupa wajar. Oleh karenanya saya ingin kita mengingat kembali apa yang dicatatkan oleh para ulama terkait dengan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Seperti Allah sebutkan dalam surah As-Saffat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala inni dhahibun ila rabbi. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkata, saya mendekat atau saya pergi kepada Tuhanku, saya yahdi, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku keturunan dari orang-orang saleh. Nabi Allah Ibrahim orang soleh, kedekatannya kepada Allah luar biasa ketika meminta diberikan keturunan, minta diberikan keturunan yang saleh. Kita doa untuk anak-anak kita begini apa enggak kira-kira? Mestinya apa yang kita panjatkan kepada Allah lebih dari itu mestinya.
Kalau beliau saja minta diberikan keturunan yang salihin, apalagi kita mestinya. من الصالحين أي بعض الصالحين يعني على الدعوة والطاعة. Yang dimaksud dengan minas salihin adalah kelompok atau sebagian dari orang saleh yang bisa membantu atau menolong dakwah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim direspon oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah memberikan karunia ghulamin halim, seorang anak laki-laki yang lembut perangainya. Basyarnahu bil walad wa bi annahu dzukra yablughu awanul hil, dengan seorang anak laki-laki dan disebut dengan kata halim tadi karena kelembutannya sangat luar biasa. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i ay falamma wajada wa balagha an yas'iya ma'ahu fi a'malihi wa ma'ahu muta'alliqun bi mahzufin dalla 'ala as-sa'. Ketika anak ini mencapai usia yang bisa membantu aktivitas Nabi Allah Ibrahim, maka Allah perintahkan untuk disembelih. Tetapi beliau seorang yang sangat bijak. Ketika Allah perintahkan untuk melakukan sesuatu, tidak ujug-ujug langsung dikerjakan. Tapi si anak diajak bermusyawarah dulu, diajak berembuk dulu. Apa kata beliau? Qala ya bunay inni ara fil manam anni azbahuka. Wahai anakku, aku melihat, aku menyaksikan di dalam mimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana menurut pendapatmu? Kalau kita bertanya pertanyaan seperti ini kepada anak kita, misalnya kita punya anak laki-laki, tiba-tiba kita aja ngomong, nah, bapak mimpi, bapak diperintahkan untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu? Kira-kira jawaban anak kita apa? Paling-paling jawaban anak kita, kenapa saya yang masih muda? Kenapa enggak bapak aja? Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam ketika ayahnya menyampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban yang penuh kesopanan. Apa katanya? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, maka kau akan mendapatkanku sebagai seorang yang sabar. Biar kata mau disembelih, biar kata mau dipotong, karena ini perintahnya perintah Allah, diterima. Bahkan dia akan bersabar terhadap apa yang diperintahkan. Nah, lantas yang jadi pertanyaan tadi, apa sih yang melatar belakangi Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih putranya?
Qil sababu dhabh Ibrahim Ismail alaihi assalam annahu qarba alfashatin wa 300 baqarah wa 100 budna fi sabilillah fata'ajjaba an-nas wal malaika min zalika faqala Ibrahim alaihi salam kullu ma taqarrabu bihi laysa bi syai'in 'indi wallahi law kana li ibnun la udhabbihannahu fi sabilillah wa ataqarrabu bihi ila Allah ta'ala. Menurut satu riwayat, sebab Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam, satu saat beliau berkurban guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah hewan kurban terbanyak. Saya kira barangkali belum ada orang kaya di zaman ini yang ketika berkurban seberani Nabi Allah Ibrahim, atau mungkin ada. Coba kita lihat berapa banyak beliau memotong hewan kurban. Annahu qarba alfashatin. Satu saat beliau menyembelih 1000 ekor kambing. Ada orang kampung kita yang sekali korban menyembelih 1000 ekor kambing. Enggak. Paling banyak berapa? 2 ekor udah kebanyakan. Biasanya kalau kambing 1. Bukan hanya 1000 ekor kambing, wa 300 baqarah. Beliau juga menyembelih 300 ekor sapi. Kalau 1000 ekor kambing kira-kira berapa duit ya? Kambing seekornya berapa duit sekarang? 4 juta lah. 4 jutaan. Mahal ya? Taruh 4 juta kali 1000 4 miliar. Baru kambingnya doang. Dan menyembelih 300 ekor sapi. Sapi berapa harganya? 25 juta kali 300 ekor berapa? Ngitungnya aja kita bingung. Bukan cuma sampai di situ. Wa mi'ati budna, dan beliau juga menyembelih 100 ekor unta. 100 ekor unta. Konon harga seekor unta lebih mahal dari harga seekor sapi. Bahkan mungkin 2 kali lipat harganya. 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Kira-kira ya kurang lebih sekian dah. Kalau kambingnya aja dari 4 miliar ya kira-kira 10 miliaran lebih lah. Ini sekali berkorban. Berani apa enggak nih kira-kira orang yang mengorbankan harta bendanya sebanyak ini? Keberanian untuk mengorbankan harta benda sebanyak ini dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Enggak pengen dipuji oleh manusia, enggak pengen dapat decak kagum manusia dan seterusnya. Yang beliau lakukan adalah semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Fata'ajjaban nas wal malaika min zalik. Ketika Nabi Allah Ibrahim dengan berani mengorbankan sejumlah harta bendanya, maka saat itu orang-orang terkagum-kagum,
bahkan bukan hanya kalangan manusia, malaikat saja terkagum-kagum dengan keberanian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau sampai malaikat aja kagum. Kalau kita kira-kira malaikat kagum nggak? Boro-boro. Faqala Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam merespon apa yang dilakukan orang-orang di sekelilingnya. Kullu ma taqarraba bihi laisa bi syai'in 'indi. Apa saja yang bisa mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak ada nilainya untukku. Artinya sesuatu yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, buat Nabi Allah Ibrahim gampang untuk ngeluarinnya, nggak sulit. Kalau kita kebalikannya, kita ngomong doang, ngomong pengen mendekatkan diri kepada Allah, ngomong pengen taqarrub kepada Allah, giliran disuruh berkurban mau nggak? Jangankan yang jenisnya harta, jangankan yang jenisnya yang kita cintai, yang bukan harta pun, yang jenisnya kegiatan atau aktivitas misalnya. Kalau kegiatan atau aktivitas itu tidak seselera dengan kita kerjain, rasanya berat buat kita. Contoh, kalau diajak ngaji, ringan apa berat rasanya? Kenapa? Padahal kan pengorbanan yang kita keluarkan untuk melangkahkan diri ke pengajian berat mana dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika mendekatkan diri kepada Allah? Nggak ada apa-apanya kita, tapi segitu beratnya kita melakukan itu. Sampai beliau menyatakan, apa saja yang bisa mendekatkanku kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bernilai. Wallahi law kana li ibnun la udhabbihannahu fi sabilillah. Demi Allah, seandainya aku punya seorang anak, pasti akan kusembelih anak itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini beliau ucapkan saat muda, saat berusia muda. Beliau belum dikaruniai keturunan. Kan dalam catatan sejarah Nabi Allah Ibrahim baru Allah berikan keturunan ketika sudah berusia paruh baya, udah agak tua, baru punya keturunan. Falamma qala Ibrahim alaihissalam hadzal qaul madha alaihi zaman fanasiya hadzal qaul. Ketika beliau mengucapkan ucapan ini, mengucapkan statement ini, rentang waktu yang berjalan cukup panjang sampai Nabi Allah Ibrahim lupa yang pernah diucapkan. Falamma jaa ila ardil muqaddasah sa'ala rabbahu al-walad fa'ajaba Allah du'aahu wa basyarahu bil walad wa waladathu ummuh. Ketika beliau berhijrah menuju ardul muqaddasah. Ardul muqaddasah ini adalah Palestina. Sebelumnya beliau berada di lembah Bakka, di sekitar lembah Bakka. Hijrah ke Palestina, sa'ala rabbahu bil walad. Beliau memohon kepada Allah untuk diberikan seorang keturunan, seorang putra. Fa ajaballahu du'aahu wa basyarahu bil walad. Maka Allah mengijabah doanya dan Allah berikan kabar gembira dengan memberikan seorang putra, seorang anak laki-laki. Wa waladathu ummuh,
dan dilahirkan anak laki-laki tersebut dari rahim ibunya. Berarti ini anak boleh kepengen. Kalau kita sesuatu yang boleh kita kepengen diminta orang, kita kasih nggak kira-kira? Nggak bakalan dah. Kita pengen banget punya rezeki banyak, ya banyakan dikit dah, nggak kayak biasanya. Tiba-tiba Allah kirim rezeki yang agak banyak, 1 miliar misalnya. Ketika kita dapat rezeki agak banyak diminta orang, kita kasih nggak kira-kira? Agak bakalan dah. Kalau kita, tapi beliau ketika apa yang beliau inginkan dan kemudian diberikan oleh Allah, terus beliau diminta untuk melaksanakan apa yang pernah menjadi komitmennya, beliau lakukan dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah. Falamma balagha ma'ahu as-sa'a ay lamma salaha an yamshiya ma'ahu wa huwa ibnu 7 sinin wa qila ibnu 13 sana. Ketika anak ini sudah mencapai usia yang bisa membantu aktivitasnya, sudah bisa bantuin kerja. Ada dua riwayat di sini dikatakan kira-kira ini anak berusia 7 tahun atau usianya menurut riwayat lain 13 tahun. Kalau udah bisa bantuin kerja bapaknya, kira-kira usia berapa? Ya katakan 13 tahun dah. Kalau 7 tahun mah masih terlalu kecil ya. Sudah sampai pada usia bisa menolong orang tuanya, tiba-tiba yakni lamma balagal had alladhi yuqaddiru fihi ala sa'a, yaitu ketika dia sudah sampai pada batas usia mampu menolong, mampu melakukan sebuah pekerjaan. Qila lahu fi naumihi, maka saat itu Nabi Allah Ibrahim bermimpi. Apa mimpinya? Ufi binazrik, dalam mimpi itu bayar nazarmu, laksanakan nazarmu. Dulu pernah mengucapkan satu statement. Apa statementnya? Demi Allah, kalau aku punya seorang anak, maka anak itu akan aku sembelih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang berlalu antara mengucapkan ini dengan beliau punya anak agak jauh, agak lama, sampai beliau lupa. Tiba-tiba Allah tegur melalui mimpi, dan Allah perintahkan untuk melaksanakan nazarnya dulu. Ini dianggap ucapan beliau adalah nazar. Nazar hukumnya wajib. Nah, makanya kalau ngomong jangan sekata-katanya, nanti bisa jatuhnya pada nazar. Kalau jatuhnya nazar, maka hukumnya wajib dilaksanakan. Kayak misalnya kita lagi ngomong, lu catet ya, ntar gua kalau dapet duit rada banyakan, pasti gua renovasi masjid. Tiba-tiba Allah kirim rezeki, maka asalnya, hukum asalnya merenovasi masjid wajib apa enggak? Hukum asalnya katakan enggak wajib. Saat dia pernah berkomitmen seperti itu, ketika Allah kirimkan rezeki buat dia yang kiranya mampu bagi dia untuk merenovasi masjid, maka hukumnya wajib dilaksanakan. Nah, karena beliau pernah mengeluarkan komitmen seperti itu,
Maka saat beliau punya anak dan anaknya sudah mencapai usia bisa membantunya bekerja, Allah tagih. Apa kata Allah? Laksanakan nazarmu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lamma kana lailatul tarwiyah wa nama. Pada malam tarwiyah, hari tarwiyah hari tanggal berapa? Malam tarwiyah beliau mimpi malam tanggal 8 berarti ya. Beliau mimpi ay yatafakkar ahuwa min Allah am min syaitan. Beliau berpikir ini mimpi sumbernya dari mana? Dari Allah apa dari syaitan? Falidha samma yaum summiya yaumut tarwiyah. Oleh karenanya tanggal di hari Nabi Allah Ibrahim berfikir itu disebut dengan hari tarwiyah, karena beliau ya tarawwa, berfikir, apa namanya, lagi merenung, ini kira-kira mimpinya bersumber dari mana. Falamma amsa ra'a thaniyan fil manam. Esok harinya kembali bermimpi, mimpinya sama. Apa? Allah perintahkan untuk melaksanakan nazarnya. Ufi binazrik. Laksanakan nazarmu. Falamma asbaha arafa annahu min Allah. Ketika beliau tersadar, terbangun di pagi hari, arafa annahu min Allah, yakinlah beliau bahwa mimpi itu datang dari Allah. Kalau beliau sudah tahu, sudah yakin, walidha summiya dzalikal yaum yaum Arafah. Maka hari itu disebut dengan hari Arafah. Tanggal berapa? Tanggal 9. Beliau tahu sumber mimpinya dari Allah. Maka hari itu disebut dengan hari Arafah. Wasmu dzalikal makan Arafat. Tempat beliau berfikir dan mengetahui bahwa sumber mimpinya dari Allah disebut dengan Arafat atau padang Arafah. Ini kalau yang pernah pergi haji, di padang Arafah inilah puncak pengerjaan ibadah haji dilakukan. Ngapain? Wukuf di Arafah. Thumma ra'a fil lailati tsalitsah mithlahu fahum binahri walam walidha summiya yaumun nahar. Dan kemudian mimpi lagi di ketiga kalinya pada hari berikutnya ya. Maka di hari itulah dilaksanakan mimpi tadi. Berarti hari keberapa? Hari ke-10. Hari ke-10 disebut dengan hari Nahar. Nah, itu saat kita melaksanakan salat sunnah Idul Adha. Falamma arada an yadhhaba bi Ismail alaihissalam ila an-nahr. Ketika beliau hendak melaksanakan penyembelihan terhadap Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, qala Ibrahim alaihissalam li Hajar wa hiya ummu Ismail alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim berkata kepada Sayyidatina Hajar. Siapa Sayyidatina Hajar? Sayyidatina Hajar yaitu ibunya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Albisi waladaki Ismail ahsana thiyab. Ahsana thiyabi. Pakaikanlah anakmu dengan pakaian terbaiknya. Suruh pakaian baju yang paling bagus. Fa inni dzahibun bihi ila dhiyafah. Karena aku akan mengajaknya untuk berkunjung ke satu tempat. Fa albasat ummuhu wa dahanathu wa
wa rajalat sya'ru ra'sah. Dipakain baju, dirapikan, rambutnya disisir. Fahamala Ibrahim alaihissalam hablan wa sikinan. Dan pada kala itu Nabi Allah Ibrahim sambil memerintahkan anaknya dirapikan, ya, dipakaikan pakaian terbagus, disisirin. Tapi beliau bawa pisau dan tambang, pisau dan tali. Kira-kira buat apa? Wa dhahaba ma'ahu ila janibi Mina. Berangkatlah Ibrahim bersama Ismail alaihissalam ke sebuah tempat di Mina. Walam yakun iblis alaihi la'na min yaumi khalqihi Allah ashghal wala akthar taraddudan minhu fi dhalikal yaum. Maka saat Ibrahim alaihissalam hendak melakukan hal tersebut, iblis terlihat melakukan aktivitas yang luar biasa, di mana dia tidak pernah melakukan aktivitas sesibuk itu sejak diciptakan Allah. Jadi sejak diciptakan Allah, iblis itu paling repot. Saat Nabi Allah Ibrahim mau menyembelih anaknya, repot banget iblis. Apa misinya? Untuk menggagalkan apa yang akan dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Nah, ini pembelajaran buat kita, bahwa ketika kita melakukan kebaikan, bahwa ketika kita ingin melaksanakan perintah Allah, pasti akan ada penghalangnya, pasti akan ada provokatornya. Siapa? Iblis. Biasanya kita nyebutnya setan. Setan itu siapa sih? Setan itu bisa berbentuk makhluk kasar, bisa juga berbentuk makhluk halus, bisa jin, bisa juga manusia. Kan Allah berikan petunjuk buat kita. Setan itu adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, makhluk yang membisikkan sesuatu dalam dada manusia. Bisikan ini mengajak manusia untuk membangkang perintah Allah. Kalau ada makhluk yang ngajakin kita untuk membangkang perintah Allah, pastikan makhluk ini setan. Misalnya kita mau sholat, tiba-tiba ada makhluk, udah nggak perlu sholat, besok masih ada. Maka yang mengucapkan ini namanya setan. Dari kelompok apa? Minal jinnati wan nas. Bisa dari kelompok jin, bisa juga dari kelompok manusia. Jadi setan itu nggak selalu jin. Ada juga manusia yang setan, bahkan lebih setan dari setan. Tidak pernah iblis melakukan aktivitas sesibuk hari itu. Fakana Ismail alaihissalam ya'du amama abi. Ibrahim berjalan lebih dulu dari ayahnya, berada di depan ayahnya. Faja'a iblis yaqulu li abi, ala tara i'tidala qamatihi wa husnu suratihi wa latafat siratihi wa latafat siratihi. Anaknya jalan duluan, bapaknya belakangan. Iblis ngasih gambaran, lihat ganteng banget kan. Terlihat begitu sempurna kan. Gerak-geriknya, ucapannya, bahkan perangainya sangat luar biasa.
Iblis ngodain Ibrahim supaya enggak jadi disembelih, supaya ngenes. Kita kalau mengeluarkan sesuatu yang rasanya kita paling ngenes, kalau kita keluarin apa? Duit. Ya. Kalau ngeluarin duit rasanya kita, ya Allah sayang amat, malah banyak dikasih orang. Ngenes nih. Siapa yang membisikkan itu? Yang membisikkan hal-hal kayak gini namanya syaitan. Karena dia akan menghentikan langkah kita untuk mendekat kepada Allah. Faqala Ibrahim, "Na'am, walakin umir bidzalik." Ya, aku tahu betapa sempurnanya anakku, tetapi aku diperintahkan oleh Allah untuk melakukan hal tersebut. Berhasil nggak iblis? Nggak berhasil. Menggoda Nabi Allah Ibrahim tidak berhasil. Falamma ayasa minhu jaa ila Hajar. Iblis nggak berhenti sampai di situ. Ketika dia tidak berhasil menggoda Nabi Allah Ibrahim, sekarang yang digoda istrinya Sayyidah Hajar. Wa qala kaifa taqudin dhahaba Ibrahim bibnika liyudhabbiha. Bagaimana kau sedang enak-enak duduk di sini sementara suamimu berangkat bersama anakmu untuk disembelih. Biasanya seorang ibu itu punya rasa cinta dan kasih kepada anak lebih besar biasanya. Apalagi ini istri Nabi, nggak kayak ibu-ibu zaman sekarang. Kan ibu-ibu zaman sekarang mah ada sekelompok orang atau segelintir orang yang sama anaknya nggak punya rasa kasih sayang. Bahkan karena takut beban ekonomi dibuang. Ada nggak yang kayak gitu? Bagaimana kau sedang enak-enak duduk di sini sementara Ibrahim pergi bersama anakmu untuk disembelih. Qalat la takdzib ala hal ra'aita aban yadhbahu ibnah. Jangan bohong kamu. Emang ada seorang ayah yang tega menyembelih anaknya? Kalau dulu nggak ada. Kalau sekarang mungkin ada, cuman bukan disembelih. Ada yang anaknya dibanting. Faqala li'adli dzalika akhadha al-habl was-sikkin. Untuk keperluan itulah kau lihat Ibrahim membawa tali dan pisau. Mulai agak tergerak hati sang ibu ketika disebut bawa pisau dan tali. Cukup mengejutkan buat Sayyidah Hajar. Qalat li ayyi syai'in yazbah. Untuk apa beliau akan menyembelihnya? Untuk apa Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail? Kira-kira pertanyaannya begitu. Qala yaz'amu annahu amarahu rabbah bidzalika. Ibrahim mengklaim bahwa dia melakukan hal tersebut karena perintah dari Tuhannya. Faqalat an-nabi la yu'mar bil batil wa ana afdi li amrihi ruhi. Fa kaifa bi waladi? Ketika tahu bahwa alasan menyembelih putra ini adalah perintah dari Allah, sang ibu
bukan malah melakukan sesuatu yang bisa menggagalkan misi, tapi malah seorang nabi tidak akan diperintahkan oleh Tuhannya sesuatu yang batil. Kalau udah Tuhan yang suruh, kami pasrah dengan perintah Allah. Ini iblis dalam hatinya, ini bapak sama anak sama gilanya, susah diajak berdamai. Kalau sudah perintah Allah, apapun itu dilakukan. Kata Sayyidatina Hajar, kalau saya saja tunduk dengan perintah Allah, bagaimana dengan anak? Dia juga pasti melakukan hal yang sama. Falamma ayasa min janibiha ja'a ila Ismail. Ketika sudah tidak berhasil menggoda ibunya, iblis ini datang kepada Nabi Allah Ismail. Faqala innaka tafrah wa tal'ab ma'a abika hablun wa sikkin yuridu dhabhak. Kamu jangan bersenang hati dan jangan main-main saja. Ayahmu membawa pisau dan tali. Takut-takutin. Ayahmu membawa sebilah pisau dan seutas tali. Faqala la takdzib. Maka Ismail berkata, jangan bohong. La takdzib alayya. Lam yadhbahni abi. Qala yaz'amu annahu amarahu rabbah bidzalik. Qala sami'na wa ata'na li amri rabbi. Ayahku tidak mungkin menyembelihku, kata Nabi Ismail. Tapi iblis memperkuat argumentasinya, ya, dia akan menyembelihmu dengan dalih bahwa Tuhannya memerintahkan hal tersebut. Begitu mendengar ini perintah Allah, Nabi Allah Ismail juga merespon. Kalau memang itu perintah Allah, maka kami pasti taat terhadap perintah tersebut. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Dan bukan hanya sampai di situ. Sami'na wa ata'na li amri rabbi falamma arada iblis an yalqiya kalaman akhar akhadha Ismail alaihi salam hajaran min al-ard faramah. Iblis gak berhenti sampai di situ memprovokasinya, masih mau ngomong lagi. Tapi begitu iblis mau ngomong, Ismail ambil batu, ditimpuk iblis. Faramahu faqa'a ainahu al-yusra. Maka ketika Nabi Ismail menimpuk iblis ini, kena matanya, mata iblis yang sebelah kiri. Artinya apa? Ketika kita diprovokasi oleh setan untuk menghentikan apa yang harus kita lakukan karena perintah Allah, lakukan perlawanan. Jangan pasrah dan jangan diikuti, karena yang diperintahkan setan adalah sesuatu yang bertentangan dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, setiap kita melakukan kebaikan, setiap kita punya keinginan untuk melaksanakan perintah Allah, maka rasanya perintah Allah berat. Rasanya perintah Allah tidak mudah untuk kita kerjakan. Ini karena tidak ada perlawanan. Seandainya kita melakukan perlawanan, kita tentang apa yang disampaikan setan, apa yang disampaikan iblis,
barangkali ini tidak akan seberat ketika kita tidak melakukan perlawanan. Dan ketika kita mampu untuk melaksanakan hal tersebut, mampu mengatasi provokasi tadi, maka insya Allah apa yang kita lakukan bernilai istimewa di hadapan Allah. Karena perjuangan kita penuh dengan power yang kita keluarkan. Jadi seandainya kita bisa mengatasi provokasi setan, pahalanya luar biasa. Pembelajaran dari apa yang kita baca pagi ini, betapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memiliki keberanian yang luar biasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta untuk mengorbankan begitu banyak hartanya beliau tidak riskan. Bukan cuman harta benda, bahkan keturunannya sekalipun akan dikorbankan kalau itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembelajaran yang harusnya kita ambil dari apa yang beliau lakukan. Ketika kita punya power, punya kemampuan, punya istita'ah untuk mendekatkan diri kepada Allah, lakukan. Mendekatkan diri kepada Allah bisa kita lakukan dengan banyak hal. Jangan pilih yang kita nggak mampu. Banyak hal yang mampu kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini tentu saja tidak akan ringan, karena kita akan selalu mendapat perlawanan dan provokasi dari syaitan. Maka mestinya kita tancapkan prinsip dalam keimanan kita, apapun yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meski itu berupa pengorbanan, maka pengorbanan itu akan kita lakukan. Harusnya seperti itu. Cuma rasanya buat kita masih berat. Nah, tentu kembali kepada level keimanan yang kita miliki, dan kebaikan yang kita lakukan itu harus dipaksakan. Jika tidak, maka kita tidak akan punya kemampuan untuk melakukan kebaikan karena provokasi syaitan. Saya kira cukup kajian kita pagi ini. Jika ada pertanyaan, disilahkan. Ya. Ini tadi terangin dulu, kata nazar sama kaulan ada kesamaan. Nazar dengan kaulan. Biasanya memang orang kita nyebutnya kaulan. Kaulan itu kan biasanya mengucapkan sesuatu untuk dikorbankan gitu ya. Itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan nazar. Kaulan kalau kita niatkan untuk mengeluarkan sesuatu yang apa namanya, untuk karena sesuatu yang kita capai, kayak misalnya gua kaulan ntar kalau dapat rezeki anu akan mengeluarkan sesuatu. Nah, ini namanya nazar. Sama antara kaulan dengan nazar, cuman beda istilah aja. Biasanya orang Betawi nyebutnya kaulan. Kaulan itu dari qaul ucapan. Nazar itu kan bentuknya ucapan, statement untuk melakukan sesuatu karena ada tujuan yang akan kita capai. Itu namanya nazar, sama aja. Ada lagi? Cukup. Mari. Silakan. Ada orang berusia, orang tua ini berusia kepada anaknya. Kalau gua meninggal dunia, tolong kuburin gua di kampung halaman, gitu. Ternyata begitu meninggal, karena kampung halamannya jauh, misalnya di Jawa Timur gitu, begitu meninggal biaya nggak ada.
ternyata dia melanggar wasiat orang tuanya. Gitu. Nah, begitu meninggal di sini, dikubur di sini, wasiat orang tuanya berarti dilanggar. Nah, itu gimana hukumnya? Wasiat memang hukumnya wajib untuk dilaksanakan, tetapi kita melihat indikasinya. Kalau wasiat itu sesuatu yang apalagi bentuknya maksiat kepada Allah, ini tidak wajib untuk dilakukan. Kalau yang diwasiatkan itu kebaikan atau sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, itu wajib dilakukan. Tapi nanti ada syarat-syarat. Kayak misalnya kalau memberatkan, kayak tadi contohnya, kalau meninggal minta dikuburin di kampung halaman, meninggalnya di sini karena kampung halamannya jauh, ongkosnya mahal, rasanya nggak mungkin untuk bisa dilaksanakan. Ini namanya ada uzur. Kalau ada uzur, ada ilat yang menyebabkan untuk tidak menjalankan wasiat itu, tidak dijalankan, insya Allah mampu, insya Allah dimaaf. Karena kan dalam prinsip ajaran agama itu ad-din yusrun, agama itu mudah, jangan dipersulit. Artinya kalau memang tidak mampu untuk melaksanakan itu, jangan dipaksain. Kalau dipaksain bakal jadi mudarat, bakal jadi sesuatu yang memberatkan. Maka yang terbaik adalah ahli waris yang mendapat wasiat ini berdoa kepada Allah, beristighfar untuk yang sudah meninggal dunia, katakan apa yang terjadi sehingga wasiat itu tidak dilaksanakan. Emang dengar? Insya Allah dengar, dan Allah maha tahu, Allah maha pengampun. Kalau bentuknya kayak begini, nggak apa-apa saya kira. Tuhannya sama ya? Tuhannya seorang mati ini kan sama ya? Sama. Nah, cuma karena kendalanya tadi, biayanya mahal, daripada cuma buat melaksanakan, daripada melaksanakan wasiat ini kemudian jadi memberatkan orang-orang yang ditinggalkan, ini tidak dilaksanakan pun tidak apa. Kecuali yang diwasiatkan mampu bisa melaksanakan wasiat itu, tapi karena pelit ini nggak mau ngerjain. Nah ini saya kira yang kayak begini ini dosa. Tapi karena memang dasarnya ada ketidakmampuan dan tidak mungkin dipaksakan, saya kira tidak apa-apa. Ada lagi? Mari kita tutup dengan berkirim Fatihah pada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Kiranya Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah lipat gandakan pahala amal baik mereka, dan akhirnya Allah tempatkan mereka di syurga yang penuh nikmat. Kita yang masih hidup, kita berharap, berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya Allah berikan kita nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam, Allah berikan kita taufik dan hidayah, Allah berikan kita rezeki yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang salihin, salihat, mutamassikin bi syariatillah wa sunnati nabiyyih. Kelak kita mati mohon dimatikan dalam husnul khatimah. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى نية القبول وتمام كل سوء وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم